Selamat malam, perkenalkan nama saya Mahrus Reza Dewangga dengan NRP 5019251090 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Di sini saya akan mengerjakan remedi soal ETS Fisika Mekanika. Saya akan mengerjakan 2 buah soal. Untuk soal pertama, saya akan mengerjakan soal nomor 2. Yang pertama kita tinjau dulu, kita gambarkan pada balok tersebut. Ada gaya horizontal sebesar 12 Newton untuk mendorong sebuah blok. Kemudian ada gaya normal. Dan gaya berat bawah. Dan ada gaya gesek. Untuk gaya sebesar 12 Newton, gaya beratnya sebesar 5 Newton. Untuk koefisien statisnya adalah 0,6. Kita jadikan pecahan adalah 6 dengan 3/5. Koefisien kinetiknya sebesar 0,4 10/5. Untuk soal yang A, apakah blok tersebut akan bergerak? Untuk mengetahui sebuah blok itu akan bergerak atau tidak, kita perlu meninjau dari gaya gesek statisnya, yaitu kita akan mencari nilai gaya gesek maksimalnya. Kita menggunakan rumus US dikali gayanya. Kita masukkan nilainya adalah 35 dikali 12, dan hasilnya adalah 7,2 Newton. Dan karena gaya gesek statis lebih besar dari gaya berat si blok ini, jadi si blok ini cenderung untuk tidak bergerak atau jatuh ke bawah. Maka karena Fs lebih besar dari beratnya, benda cenderung untuk diam atau tidak jatuh ke bawah. Dan kita lanjut untuk soal yang B. Dalam notasi vektor satuan, berapakah gaya yang diterima blok dari dinding? Kita mengetahui bahwa hukum Newton ketiga, yaitu F aksi sama dengan when F reaksi. Di sini karena gaya yang mendorong sebuah blok sebesar 12 Newton ke arah kanan, maka gaya normalnya adalah sama dengan gaya yang diberikan untuk mendorong blok tersebut, yaitu 12 Newton. Dan kita akan merubah ke dalam bentuk vektor, yaitu
min 12 I Newton. Kemudian ada gaya berat sebesar 5 Newton ke arah bawah atau sumbu Y. Itu 5J. Nah, kemudian kita akan meninjau gaya geseknya. Karena benda tidak bergerak, jadi gaya geseknya adalah, kemudian kita akan meninjau gaya geseknya. Karena balok tidak bergerak, maka gaya gesek akan sangat besar dan berlawanan arah dengan gaya beratnya, yaitu sama dengan W sama dengan 5 Newton, yang artinya gaya geseknya adalah plus 5 ke arah Y. Maka total gaya yang diterima blok dari dinding adalah Fn plus F, yaitu min 12 I plus 5J. Untuk soal kedua, saya akan mengerjakan soal nomor 1. Di sini diketahui ada balok massa 2 kg dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian 0,5 meter dari permukaan meja di puncak bidang miring yang memiliki sudut kemiringan 40 derajat. Ini ada balok di atas bidang miring dengan sudut 30 derajat. Kita uraikan gaya-gayanya terlebih dahulu. Gaya bawah ada gaya berat W, kemudian kita proyeksikan untuk ke sumbu X adalah W sin 30 derajat, dan untuk sumbu Y adalah W cos 30 derajat. Kemudian ada gaya normal. Untuk soal yang A ditanya, tentukan percepatan balok saat meluncur menuruni bidang miring. Untuk mencari percepatan, maka kita akan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan ma. Gaya-gaya yang kita tinjau untuk mengetahui percepatan balok menuruni bidang miring yaitu gaya berat W ke arah sumbu Y, yaitu W sin 30 derajat sama dengan M kali A. W di sini bisa kita pecah menjadi M kali G W sin 30 sama dengan M kali A. Di soal diketahui masanya adalah 2 kg. Kita masukkan nilainya 2 dikali gravitasi 9,8 dikali sin 30 adalah setengah, sama dengan masanya adalah 2, dan kita cari percepatannya. Ini habis menjadi 9,8 sama dengan 2A, maka A sama dengan 4,9 meter per second kuadrat. Kemudian untuk soal yang B, berapa jarak horizontal dari meja tempat balok akan menyentuh lantai?
kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi baloknya jatuh di sini. Yang kita cari adalah jarak dari titik ini ke tempat balok tersebut jatuh. Ini adalah R. Maka untuk cari jarak tersebut, langkah awal yang kita harus lakukan adalah mencari kecepatan dari balok saat meninggalkan bidang miring. Kita akan menggunakan persamaan kinematika ketiga, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, S ini adalah panjang lintasan dari bidang miring. Untuk mencari panjang lintasan, kita hitung tingginya dibagi sin 30, yaitu tingginya adalah 0,5 bagi sin 30 adalah 0,5, jadi 1. Kemudian kita masukkan nilainya. Yaitu sama dengan, karena balok jatuh dengan prinsip gerak jatuh bebas, maka kecepatan awalnya adalah 0 ditambah 2 kali percepatannya tadi kita sudah dapat 4,9 kali 4,9 kali panjang lintasan bidang miringnya adalah 1, maka sama dengan 2 kali 4,9 adalah 9,8. Maka kita kuadratkan 9,8, yaitu dekati 13 meter per second. Kemudian kita uraikan komponen kecepatannya. Ada V0x untuk sumbu X, yaitu V0 cos 30 derajat, dan untuk sumbu Y yaitu V0 sin 30 derajat. Karena benda jatuh ke bawah, maka nilai V0 sin 30 derajat adalah minus. Nah, bisa kita hitung untuk sumbu X itu V0 cos 30 derajat sama dengan 3,13 dikali setengah akar 3, yaitu 2,71 meter per second. Kemudian untuk sumbu Y, V0 sin 30 derajat, yaitu min 3,13 kali setengah, yaitu min 1,565
meter per second. Kemudian kita gunakan persamaan kinematika kedua untuk mencari posisi Y. Itu YF sama dengan Y0 plus V0T plus setengah T kuadrat. Nah, untuk posisi akhir, karena benda sudah jatuh, maka posisinya adalah 0 sama dengan Y0 nya adalah 2 meter tambah V0 dari sumbu Y adalah min 1,565 kali T tambah setengah kali 9,8 T kuadrat. Gravitasi di sini mengarah ke bawah, jadi min 9,8. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan, yaitu 4,9 T kuadrat min 1,565 T min 2 sama dengan 0. Maksudnya plus. Untuk mencari T, kita akan menggunakan rumus kuadrat, yaitu T sama dengan min B plus B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilainya, yaitu min 1,565 ditambah akar 1,565 kuadrat min 4 dikali 4,9 kali 2 per 2 kali 4,9, maka diperoleh min 1,565 ditambah 6,45 per 9,8, akan didapat 0,499 detik. Ini adalah waktu ketika balok jatuh ke tanah. Kemudian kita akan mencari jaraknya. Untuk mencari jarak, kita akan menggunakan V0x dikali waktu. Maka V0x nya tadi kita dapat 2,71 dikali waktunya adalah 0,499, maka kita dapatkan jaraknya adalah 1,35 meter. Kemudian untuk yang C, yaitu berapa waktu yang berlalu sejak balok dilepaskan sampai balok menyentuh lantai. Untuk balok jatuh
ketika setelah melewati bintang miring adalah 0,99 detik. Nah, kita perlu mencari ketika balok melewati bintang miring dengan menggunakan persamaan kinematika pertama, yaitu VF sama dengan VI plus A kali T. VF nya tadi kita dapat 3,13, kemudian VI nya kecepatan awalnya adalah 0 tambah percepatannya tadi kita dapat 4,9 kali T, maka kita dapatkan T ini adalah 3,13 dibagi 4,9 sama dengan 0,639 detik. Maka kita jumlahkan seluruh waktu yang ada dari T ketika di bintang miring ditambah T ketika jatuh, itu 0,639 ditambah 0,499, yaitu kita dapatkan 1,138 detik.